Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katanya Kina. Kali ini Katanya Kina akan membahas salah satu perempuan terkejam di dunia. Siapakah dia? Kalian juga pasti udah tahu sebenarnya, tapi it's okay lah, kasih kesempatan Kina untuk membahasnya juga ya. Langsung aja, ini dia. Belle Gunness. Belle ini, atau yang kita sebut Bella ini, dia lahir pada tanggal 11 November 1859 dengan nama Brynhild Paulsdatter Storseth di Selbu, Norwegia. Dan pada tahun 1881, si Bella ini berimigrasi ke Amerika ceritanya dan mengganti namanya menjadi Belle Patterson. Ya udahlah, kita sebut aja Bella lah ya. Si Bella ini juga sempat bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga di Chicago waktu itu ya. Dan pada tahun 1884, si Bella ini akhirnya menikah untuk pertama kalinya dengan seorang laki-laki yang bekerja sebagai seorang security di sebuah toserba yang bernama Mats Ditli Anton Sorenson. Ya, Mats Ditli Anton Sorenson. Dan dari pernikahan ini, mereka ini juga mengadopsi beberapa anak. Bahkan di tahun 1894, mereka ini juga sempat mempunyai sebuah toko permen. Jadi mereka ini beli sebuah toko permen, terus mereka kelola. Namun, pada akhirnya mereka ini mengalami kebangkrutan. Dan beberapa bulan kemudian, toko permen mereka ini akhirnya benar-benar kebakaran. Beberapa pihak bahkan mencurigai bahwasannya tuh dari kebakaran ini banyak unsur-unsur kesengajaan ya. Namun karena kejadiannya itu minim sama bukti, akhirnya ya udahlah, mereka mendapatkan asuransi kebakaran pada saat itu. Namun setelah itu di 6 tahun kemudian, rumah mereka ini kebakaran juga akhirnya. Dan mereka ini akhirnya mendapatkan asuransi kurang lebih sekitar ya 2000 US dollar lah. Tapi anehnya ketika pihak asuransi ini menyerahkan uang tersebut, di hari yang sama juga suami dari Bella yaitu Sorenson itu meninggal dunia karena pendarahan otak. Jadi kronologi menurut Bella pada saat itu, si Sorenson ini ceritanya baru pulang ke rumah nih, habis kerja atau apa gitu ya. Terus si Sorenson ini mengeluhkan sakit kepala. Pada saat itu, si Bella ini langsung memberikan sebuah obat yaitu bubuk kina. Bukan bubuk kina, tapi emang bubuk kina. Kina sendiri juga nggak tahu bubuk kina itu yang seperti apa. Tapi setelah diberi obat tersebut, selang beberapa saat, si Sorenson ini malah ditemukan sudah meninggal. Nah, pihak kedokteran ini menyebutkan bisa jadi apoteker yang memberikan obat untuk Sorenson ini salah memberikan obat. Yang seharusnya bubuk kina bisa jadi itu adalah morfin. Dan setelah kematian Sorenson ini, untuk kesekian kalinya si Bella ini menerima uang asuransi kurang lebih sekitar 5.000 US dollar pada saat itu. Dan sekarang kita langsung beralih ke pokok permasalahannya. Ini dia. Di tahun 1901, si Bella ini ceritanya beli sebuah lahan di daerah Laporte ya. Dan itu luas lahannya kurang lebih 48 hektar lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan di tahun berikutnya, si Bella ini akhirnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Peter Gunness. Nah, pada akhirnya nama Gunness inilah yang menjadi nama Belle saat ini, yaitu Belle Gunness ya. 8 bulan setelah mereka menikah, si Peter ini ditemukan meninggal dunia dengan kondisi belakang kepala itu sudah hancur. Si Bella ini beralasan, katanya mesin penggiling yang ada di rumah mereka ini tiba-tiba terjatuh dan langsung menimpa kepala si Peter. Nah, beberapa tahun kemudian setelah si Bella ini menjomblo lagi, akhirnya si Bella ini memasang sebuah iklan jodoh, pencarian jodoh gitu ya, di koran lokal pada saat itu. Dan dari iklan yang Bella pasang, akhirnya si Bella ini berhasil berkenalan dengan beberapa pria. Yaitu ada George Berry dari Illinois yang pada saat itu membawa uang 1.500 dolar. Ada juga Christian Hilpan yang pada saat itu dia nekat banget untuk menjual lahannya dan dia mendapatkan uang 2.000 dolar ketika mengunjungi si Bella. Ada Emil Tell yang pada saat itu dia membawa sekitar 2.000 dolar untuk menemui si Bella. Lalu ada Ol Batsberg dan juga John Mui yang pada saat itu mereka masing-masing membawa 1.000 dolar ketika mengunjungi si Bella. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Semua pria-pria itu tidak pernah lagi ditemukan. Oke,
jadi kita langsung aja beralih dari tahun 1901 menuju ke 1906. Di tahun 1906 ini ceritanya ada seorang pria berusia 49 tahun bernama Andre Helgelin yang menjawab sebuah iklan jodoh berbahasa Norwegia. Iklan itu seperti biasa, tetap si Bele yang bikin gitu loh. Dan pada saat itu si Bele ini ceritanya lagi mencari-cari seorang pasangan. Padahal waktu itu si Bele ini sudah berusia 49 tahun ya, dan tinggalnya masih tetap sama di Laporte waktu itu. Awalnya di iklan tersebut, si Bele ini mengatakan bahwa dia itu mencari seorang investor untuk lahan yang dia punya, yang juga berkemungkinan bisa menjadi pasangan si Bele pada saat itu. Akhirnya mereka ini surat-suratan nih, si Andre sama si Bella ini, dan itu berlangsung sekitar 18 bulan. Si Bella ini sempat meminta Andre untuk hidup bersama, namun pada saat itu mereka terhalang permasalahan keluarga lah ya. Bahkan di surat tersebut, si Bella ini juga menjanjikan hidup berumah tangga yang benar-benar sempurna dan bahagia kepada si Andre pada saat itu. Dan dari janji-janji yang sudah Bella lampirkan, Bella juga nggak lupa untuk memberi 2 syarat kepada si Andre. Syarat yang pertama, ketika si Andre ini menemui Bella suatu hari nanti, si Andre ini harus membawa semua uang Andre. Dan yang kedua, ketika si Andre ini mengunjungi si Bella ini nggak mau orang lain itu tahu kalau si Andre itu sedang mengunjungi si Bella. Alasannya sih klasik banget ya, dan nggak masuk akal sih menurut aku. Tahu nggak alasannya apa? Alasan si Bella itu karena dia tuh kayak pengen memberi surprise di rumah tangga mereka gitu loh, dan di kedua belah pihak keluarga gitu loh, pengen memberi surprise. Jadi kayak, dan di tahun 1908 akhirnya si Andre menemui si Bella. 3 hari setelah kedatangan si Andre, si Bella dan Andre ini sempat mendatangi sebuah bank lokal pada saat itu. Dan di sana Andre menukar 3 buah sertifikat dengan uang kurang lebih sekitar 2.839 US dollar, atau kalau di zaman sekarang mungkin sekitar 1 miliaran lebih lah ya. Padahal tadinya si Andre ini pengen terima cek aja nih kayak gitu, tapi si Bellanya ini mungkin tangannya udah gatel banget, dia udah nggak sabar pengen dapet uang segitu banyaknya. Akhirnya si Bella ini memaksa si Andre untuk mencairkan semua uangnya dalam bentuk tunai. Dan itu dia, terakhir kali si Andre terlihat masih hidup. Jadi di tahun 1907, si Bella ini pernah mempekerjakan seorang laki-laki yang dia jadikan sebagai seorang tukang kayu bernama Ray Lampir. Dan ternyata mereka ini menjadi sepasang kekasih. Tapi anehnya, di tahun 1908, yaitu di mana Andre datang menemui si Bella ini tiba-tiba mengusir si Ray itu dengan alasan yang tidak jelas. Si Bella ini sempat bilang katanya si Ray ini melakukan kekerasan atau apa. Intinya si Ray itu kayak bikin masalah gitu di rumah si Bella gitu loh. Dan di tahun 1908 juga, di mana si Andre ini bertemu si Bella, lalu si Andre ini mencairkan semua uangnya, disusul juga dengan kejadian kebakaran di lahannya si Bella. Dari kebakaran tersebut, jasad 3 anak angkat Bella itu ditemukan, dan dalam kondisi yang sudah terbakar. Selain itu juga ditemukan potongan tubuh seorang perempuan tanpa kepala di sisa kobaran api. Namun orang-orang nggak ada yang bisa mastiin itu si Bella atau bukan. Ketika orang-orang ini mencoba mencari kepala dari jasad tersebut, orang-orang ini justru dibuat terkejut dengan penemuan-penemuan yang tidak mereka duga. Pada tanggal 3 Mei, orang-orang ini menemukan daging manusia yang kondisinya bagian lengan dan bagian tubuh yang lainnya itu sudah terpisah-pisah. Dan diketahui itu milik Andre Helgelin. Dan ketika orang-orang ini mencoba untuk memperluas area penggalian ceritanya, mereka justru menemukan tubuh lainnya yang dalam kondisi sudah membusuk. Bagian tubuh tersebut ditutupi kain goni, sementara tangan dan kakinya itu tersebar di mana-mana gitu loh. Dan 2 hari setelah penemuan tersebut, nama si Bella ini benar-benar tersebar di seluruh wilayah Laporte. Ada yang menyebutkan raksasa Indiana, hantu Laporte, nyonya dari istana kematian, dan putri neraka. Jumlah korbannya pun juga kayak nggak jelas ya. 12 mayat ditemukan di lahan sekitar milik Bella. Namun JBR memperkirakan jumlah korbannya ini kurang lebih sekitar 28 orang. Mereka bahkan mencatat nama Bella sebagai seorang pembunuh modern dengan jumlah korban terbanyak. Oke
Oke, itu tadi cerita mengenaskan dari salah satu perempuan paling terkejam di dunia. Masih salah satu, masih banyak saudara-saudaranya yang lain. Kina tuh nggak ngerti ya, apa sih motivasinya orang-orang seperti itu gitu loh. Hanya demi uang kayak gitu ya. Tapi ya gimana ya, setiap orang tuh pasti punya sisi gelap masing-masing ya. Tapi kalau sampai harus dihabisi nyawa orang tersebut, lalu diambil hartanya, menurut Kina itu seperti kejahatan yang terkonsep, bukan sih? Kalau menurut kalian tuh kira-kira gimana? Langsung aja deh komen di bawah ya. Udah gerah banget, serius. Ini bener-bener menceritakan hal yang... Oke, sampai di situ. Ini sangat melelahkan. Oke, sampai di situ saja. Saking tegangnya Kina sampai lupa nggak senyum hari ini. Buat teman-teman semuanya yang merasa terhibur dengan video ini, langsung aja di like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyak supaya katanya Kina bisa lebih semangat lagi membuat video. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.